Apabila ketakutan dan kegelisahan terus berada di pikiranmu, cobalah meminta maaf agar tidak mengulangi kesalahan kembali. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjalankan ritual mistis karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Theo. Selamat malam Mas Theo. Malam. Maaf ya Monik ya. Ada yang mau diceritakan? Pengalaman pribadi sih lebih tepatnya. Kenapa pengalaman pribadinya? Jadi waktu itu saya sempat diguna-guna lebih tepatnya oleh teman saya sendiri. Itu karena dia iri sama saya dalam hal pekerjaan. Ya, bisa dibilang sih gitu. Dan yang saya nggak sukanya dari dia adalah kenapa harus saya. Dan pada akhirnya ya saya membalas. Saya balik lagi membalas ke dia. Sampai sekarang saya nggak tahu cerita dia gimana. Itu sih. Bagus sepatunya Mas? Oh, iya dong. Tapi Bagus. saya nggak di tempatnya. Oh, ya kebiasaan saya di rumah sih, seperti ini. Tapi ini bukan di rumah kan ya? Iya, memang bukan di rumah. Ya, saya merasa enak di sini ya. Ada meja, kebiasaan saya begini. Boleh diturunin kakinya? Gimana ya? Saya lebih nyaman seperti ini sih. Ya, oke. Saya minta turunin. Nggak asik ah. Oke. Kalau gini kan enak ngobrolnya. Jadi diguna-guna. Iya. Tahu dari mana kalau itu diguna-guna? Karena setelah saya meriksa ke dokter, lebih tepatnya, dokter pun nggak tahu apa penyakit saya. Ya yang saya alami, yang saya rasakan adalah saya demam tidak karuan, saya nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, saya nggak tahu jelas. Dan saya ke dokter pun itu dibopong oleh teman saya. Dan dokter hanya bicara bahwa orang ini kecapean. Oke. Jadi diperiksa secara medis, nggak ada masalah? Iya, nggak ada masalah. Pernah diperiksa secara non-medis? Non-medis waktu itu pernah. Saya memang diajak oleh teman saya, lebih tepatnya itu ke dukun, ya bisa dibilang sih gitu. Terus? Dan dukun tanpa saya harus mengucapkan 1-2 patah kata ke orang pintar ini sudah langsung tahu. Ternyata memang saya diguna-guna. Dan akhirnya orang pintar ini pun bicara kepada saya bahwa bagaimana? Apakah mau saya balikan atau tidak? Terus Ya, saya bilang, balikan aja, Bah. Balikan, saya ingin dia merasakan apa yang sudah saya rasakan selama ini. Dan itu dilakukan? Dan itu saya lakukan. Ada ritual yang dikerjakan di sana? Di sana ritualnya mungkin lebih tepatnya itu oleh dukunnya sendiri. Saya hanya duduk diam melihat dia. Tahu-tahu saya disembur, selesai. Terus Nah, orangnya gitu. gimana kondisinya? Dan setelah saya balik lagi, masuk kerja lagi, ternyata benar orang itu sakit. Sakitnya pun aneh. Entah yang kudis, kepalanya pusing, kakinya nggak bisa jalan, lumpuh sebelah. Itu sampai 7 hari. Anda puas dong ya? Justru saya kurang puas di situ. Masih mau apa sebenarnya? Karena ya setelah saya pikir-pikir ternyata orang ini kok kenapa harus iri sama saya? Apa yang harus diirikan dengan saya?
kenapa kalau memang dia ingin mau pekerjaan saya, kenapa tidak bosnya saja yang dia guna-guna atau gimana? Kenapa harus saya? Oke. Mas Theo, tujuannya apa datang ke sini? Jadi mungkin bisa dibilang saya itu diikuti sebenarnya oleh beberapa makhluk dan saya ingin menghilangkan makhluk itu karena setelah saya dari Simbah ini saya diberikan jimat oleh Simbah dan saya harus melakukan segala macam ritual untuk menjaga jimat itu. Dan suatu ketika saya tidak melakukan ritual tersebut, akhirnya saya diganggu oleh makhluk-makhluk ini yang bisa dibilang si makhluk tak kasat mata itu, dan saya merasa cukup terganggu karena makhluk ini banyak sekali gitu. Seperti apa bentuknya? Besar, hitam, rambutnya panjang. Yang saya lihat sih seperti itu, hanya bayangan-bayangan hitam yang besar, tapi dia tidak menampakkan sosok sebenarnya. Dan tujuannya jadi mau menghilangkan itu semua? Iya, karena saya merasa terganggu, saya tidak nyaman dengan itu. Baik, mudah-mudahan bisa selesai masalahnya malam hari ini. Gangguan itu bisa hilang. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Theo, tanggal lahir 18 Januari 1997. Sosok yang muda sekali peka terhadap situasi. Saya melihat adanya seseorang yang ingin mencelakai Theo. Hal ini yang membuat dirinya seperti kehilangan akal pikirannya. Saya melihat ia bermain dengan ilmu hitam untuk balas dendam. Entah kenapa saya merasa adanya kepuasan dari Theo setelah balas dendam. Saya melihat sosok nenek-nenek gaib yang menjaga Theo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. What? Dari tadi dia gini. Theo dengan tanggal lahir 18. Gua nggak mau lu yang bacain, Roy. Gua nggak mau lu yang bacain. Gua mau cewek cantik ini. Gua pengen cewek cantik ini yang bacain. Oh my god. Gua pengen cewek cantik ini yang bacain, Roy. Oke. Oh, bacain, hadapin ke kamera. Theo dengan tanggal lahir 18. Theo dengan tanggal lahir 18 Januari 1997. Betul. Attitude is everything, right? Yes. I learn a lot from you. I learn from the best. I learn from you. Theo ini diguna-guna temannya. Lalu dia ke dukun untuk membalas. Dia ngebalikin. Pernah diperiksa secara medis. Katanya nggak ada gangguan, tapi secara non medis emang dia dikirim guna-guna. Makanya dia balikin lagi ke temennya itu yang iri sama Theo. Terus belakangan dia sering diganggu sosok gaib. Makanya malam hari ini dia datang ke sini untuk menghilangkan guna-guna. Minta tolong dihilangkan guna-gunanya. Minta tolong dihilangkan gangguannya. Minta tolong. With this attitude, Bener kan ya yang saya ngomongin? Ya, betul. Oke. minta tolong tapi dengan keadaan kondisi attitude seperti ini. Ya. Saya ngerasa angka baiknya mungkin agak lebih sopan dikit, Theo. Ya, tapi kebiasaan saya di rumah seperti ini.